Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Ardani dengan NIM digit terakhir 302. Di sini nantinya saya akan membahas mengenai pembahasan soal dari UTS Riset Operasi atau remedi dari UTS Riset Operasi. Nah, di sini pada soal nomor satu, yang pertama ini soalnya itu kita disuruh untuk membuat grafik, intinya pada soal riset operasi dengan metode grafik. Nah, di sini itu terdapat soal cerita yang mana di soal cerita tersebut itu di jawaban UTS saya sendiri itu dari identifikasi variabel mengenai X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Nah, pemodelannya juga udah benar dan juga identifikasinya juga udah benar, menentukan titik pada sumbu X dan Y itu juga sudah benar. Tapi pada eh, ini tidak ada masalah mengenai jawabannya. Kemudian di slide selanjutnya mengenai dari jawaban ini saya mengalami kesalahan atau saya melakukan kesalahan pada saat menentukan DP atau daerah penyelesaiannya. Jadi di sini seharusnya daerah penyelesaiannya itu seperti di hasil remedi yang setelah saya lakukan di sini di bawah grafik ini atau di bawah grafik 3x plus 3y kurang dari sama dengan 8 yang ini ya. Mohon maaf ini belum ada penulisannya karena kelupaan. Nah, kalau ini udah ada penulisannya, nah sebenarnya jadi kalau daerah penyelesaiannya di sini kan ini menentukan DP-nya itu berdasarkan ini. Nah, ini kita misalkan 0, 0 kurang dari 60 min 2x kan ini salah. 60 min 2 kali 0 kan masih 60 min 60 ya. 0 kurang dari 60 kan salah, kurang dari sama dengan 60. Kalau yang ini benar, karena Y 0-nya juga kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau di sini tuh saya juga mengalami kesalahan dalam menggambar grafiknya. Seharusnya kan ini udah salah dari daerah penyelesaiannya, otomatis seluruhnya juga salah sampai di hasil akhirnya. Nah, di kesimpulannya juga salah karena dari DP-nya tadi udah salah, saya juga salah di kesimpulannya. Dan ini hasil remedinya di visible solution-nya itu ketemu di titik 80/3, 0 dan 0,80/3. Jadi di titik ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan nilai optimumnya dengan cara mensubstitusikan dari titik-titik ini ke Z max-nya tadi sampai kita simpulkan. Jadi kesimpulan akhirnya itu Bu Naila sama-sama mendapat keuntungan sebesar 2.164.000 seperti itu. Kemudian di soal selanjutnya yakni di soal yang nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kita disuruh mencari dengan menggunakan metode simplex. Jadi di sini ini jawaban UTS saya. Di sini itu sejujurnya dari awal ini udah benar mengenai merubah bentuk kanonik dari pemodelannya juga, terus sampai ke tabel ini. Nah, saya mengalami kesalahan di tabel ini. Ini karena ketidaktelitian saya sendiri. Sepertinya di sini seharusnya itu sudah optimal, tapi di sini saya masih ada yang belum negatif. Ini kekeliruan murni dari saya. Saya sepertinya salah menghitungnya dalam meng-OBE-kannya. Jadi otomatis berpengaruh pada kesimpulannya juga salah sehingga untuk jawaban hasil yang benarnya atau hasil remedinya ini dari pemodelannya sama seperti tadi. Nah, seharusnya di iterasi 2 ini tabelnya sudah optimal sehingga ketemu solusinya. Di sini udah negatif semua dan ketemu solusinya ZC-nya itu sama dengan 45 seperti itu. Kemudian di soal yang nomor 3, di soal nomor 3 sendiri ini perintahnya sama dengan soal nomor 2, yakni kita menggunakan metode simplex juga. Nah, di sini saya itu keterbatasan waktu karena saya terlalu fokus di nomor 2 karena itu agak ribet dan juga nomor 1 juga saya itu selesaikan benar-benar sampai saya itu lupa waktunya. Jadi di sini saya baru nyampe di tabel awalnya waktunya udah habis jadi ini tidak selesai, tapi di sini juga saya itu salah dalam mengubahnya ke bentuk kanonik pada kendalanya. Seharusnya kan ini kan sama dengan ya. Nah, seharusnya itu bentuk kanoniknya sama dengan itu seperti ini. X jadi tidak usah dikurangi
S2 langsung ditambah A1 saja. Nah, di sini saya salah dalam mengubah bentuk kanoniknya. Kalau udah dari sini aja udah salah dalam mengubah bentuk kanoniknya, otomatis ke bawahnya juga salah. Nah, di sini saya udah salah dan ini udah saya benarkan sesuai dengan bentuk kanonik yang benar dan ketemu tabel awalnya itu seperti ini. Nilainya belum optimal, baris kuncinya kolom kuncinya dipilih yang ini dengan baris kuncinya yang ini yang pertama ini, kemudian diiterasikan satu kali, tabelnya sudah optimal, tetapi ada variabel artifisial yang nilainya lebih besar daripada 0. Nah, maka kasus ini itu termasuk kasus khusus, yaitu penyelesaian tak layak. Jadi kasus ini pada soal nomor 3 ini termasuk kasus penyelesaian yang tak layak karena ada variabel artifisial itu sendiri yang nilainya lebih besar daripada 0. Ini variabel artifisialnya. Kan 1 lebih besar daripada 0, 1 ini juga lebih besar daripada 0. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada saran kurangnya kata. Dan di sini saya izin mengakhiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.